Selamat pagi, siang, atau sore ibu dan teman-teman. Hari ini, karena beberapa lama lalu adalah Hari Bumi, kita harus membahaskan tentang keadaan laut kami. Nah, di Indonesia, beberapa tahun lalu, ada penulis bernama Oki Madasari yang membuat cerita tentang manusia yang hidup dengan laut. Nama cerita itu adalah Mata dan Manusia Laut. Di cerita ini, ada satu anak bernama Bambulo, dan dia hidup di desa dekat tepi laut. Di sana, desa itu memancing dan berenang seperti orang laut. Bambulo dengan temannya pergi ke laut dan menemukan tempat bernama Atol, yaitu cincin terumbu karang yang mempunyai banyak ikan. Karena itu, waktu itu lagi bulan purnama, lagi sangat banyak ikan yang berkembang biak. Tapi, itu dilarang menangkap ikan waktu itu, karena mereka lagi berkembang biak dan kalau menangkap itu dilarang. Waktu itu si Bambulo lapar dan menangkapi satu ikan. Tetapi karena dilarang itu dia terkutuk. Sedihnya di Indonesia tidak ada peraturan seperti ini dan lautnya sedang disakiti dengan polusi dan kebanyakan mancing. Nah, kita mau mulai belajar tentang terumbu karang Indonesia dulu. Terumbu karang Indonesia yang paling populer, yang tiga terumbu karang paling populer Indonesia adalah Komodo, Raja Ampat, dan Kepulauan Rempah. Ini dihitungi segitiga terumbu dan ini bukan cuma tempat banyak ikan yang berkembang biak dan hidup di sana, tetapi ini juga tempat wisata orang Indonesia, orang yang datang ke Indonesia. Padahal terumbu karang ini di Indonesia ada banyak, ini sedang disakiti dengan kemancing kebanyakan dan polusi. Nah, pertama, ada salah satu masalah paling besar untuk terumbu karang dan laut Indonesia adalah kelakuan yang kita lakuin dari sejak dulu. Tapi lama-lama terlalu canggih dan kita mulai melupai laut, keamanan lautnya dan lebih mengingatkan tentang kebutuhan kami, yaitu memancing. Kita malam dulu kita mancingnya cuma memakai tongkat dan ikannya masih bisa berkembang biak dan orang masih bisa makan. Semuanya masih dengan stabilitas. Tetapi lama-lama kalau Indonesia mulai lebih canggih dan Indonesia mulai memakai cara-cara seperti bom dan racun sianida, Indonesia mulai melupakan keamanan lautnya dan banyak ikan dan terumbu karang yang ikutan sakit. Laut-laut Indonesia mulai keracunan dan terumbu karangnya roboh. Karena itu ikan yang hidup di terumbu karangnya bisa punah dan mati. Dan itulah masalahnya. Salah satu masalah besar yang lain adalah hak polusi. Indonesia polusi sangat banyak dan orang dan fasilitas mulai melupakan tentang keamanan, membuang sampah sembarangan. Juga karena ada banyak emisi karbon dan ada mobil, banyak penggunaan mobil, dunianya memulai jadi panas dan Indonesia mulai sakit. Terumbu karang dan ikan ikutan mati karena kepanasan dunia dan mereka tidak bisa tahan. Terumbu karang Indonesia dan lautan juga ikutan sakit dan mati. Nah, ini karena polusi di Indonesia tidak terkendali. Banyak orang mulai buang sampah sembarangan dan tidak daur ulang. Fasilitas dan mobil saking banyaknya bikin dunia ini jadi lebih panas. Nah, untuk menjaga keindahan Indonesia dan lautannya, kita harus mengingat dan kalau kita tidak jagain, Indonesia bakal sakit dan bakal ada banyak banjir yang merobohkan Indonesia.
Karena itu, kita harus bekerja sama untuk menjaga lautan Indonesia. Padahal cara-caranya dikit, padahal susah, dan kalau cuma satu orang yang melakuinya, tidak bakal ada pun yang terjadi. Kalau kita semua bekerja sama untuk mendaur ulang dan tidak buang sampah sembarangan, Indonesia bisa menjadi aman dan lautnya bakal sehat lagi. Untuk membahaskannya dengan cara yang lebih gampang, mendaur ulang itu seperti menjaga laut Indonesia itu seperti menjaga harta karun keluarga. Kita bisa bekerja, ada satu keluarga yang udah untuk lama-lama ini dan usaha sangat kuat untuk menjagakan harta karun mereka. Tetapi untuk anaknya, dia nggak peduli sama sekali, taruh sembarangan, letakkan, nggak bersihin. Lama-lama harta karun itu rusak dan usaha semua keluarganya terbuang. Tetapi ini kalau anaknya juga seperti keluarganya dan merawatnya dengan baik, dia bisa harta karun ini bisa bagus dan inilah makanya kita harus bekerja sama. Laut ini udah dari banyak generasi lalu yang manusia yang udah dirawat dengan baik, dan kalau kita buangin aja dan tidak hati-hati, buang sama sembarangan, tidak daur ulang, lautan Indonesia bakal sakit dan tidak aman. Seperti kalau kita jaga dengan baik, lautannya bakal sehat. Nah, terima kasih untuk mendengarkan dan mohon kalian juga mendaur ulang dan membuang sampah di tempatnya. Karena lautan Indonesia dan ingatan keindahan laut ikan Indonesia. Karena itu kita harus ingatan sayangan Indonesia dan tidak cuma fokus dengan kemajuan negara. Terima kasih.